Di episode sebelumnya, kita sudah bahas kenapa banyak tambak gagal bahkan sebelum panen pertama. Dan kuncinya ada di satu hal, perencanaan. Sekarang pertanyaannya, sebenarnya seperti apa sih tahap perencanaan tambak udang yang benar? Karena membangun tambak itu bukan sekadar menggali tanah lalu mengisi air. Ini adalah membangun sistem produksi yang akan berjalan bertahun-tahun. Di video ini, kita akan bahas tahap perencanaan secara runtut, mulai dari analisis lahan, perencanaan teknis, sampai perhitungan efisiensi jangka panjang. Sebelum bicara tanah, sebelum bicara desain, hal pertama yang harus jelas adalah tujuan budidayanya. Apakah tambak ini akan digunakan untuk sistem semi-intensif, intensif, atau super intensif? Target produksi akan sangat menentukan desain. Misalnya, kepadatan tebar berbeda, kebutuhan aerasi berbeda, kedalaman air berbeda, sistem pembuangan berbeda. Kalau dari awal tidak jelas targetnya, biasanya desainnya ikut tidak fokus. Perencanaan yang benar selalu dimulai dari target produksi, baru desain mengikuti. Setelah tujuan jelas, tahap berikutnya adalah survei lahan. Survei bukan sekadar datang melihat lokasi dan mengukur luas. Yang harus dianalisis antara lain karakter tanah, apakah tanah liat, berpasir, atau campuran, daya dukung tanah, potensi rembesan, elevasi lahan, apakah lebih tinggi atau rendah dari sumber air, apakah membutuhkan pompa tambahan, sumber air, air laut, air sungai, atau air sumur, akses alat berat, apakah ekskavator mudah masuk, bagaimana jalur mobilisasi material. Banyak kasus tambak bermasalah karena survei ini dilewati atau dilakukan seadanya. Padahal, biaya survei jauh lebih kecil dibanding biaya perbaikan setelah konstruksi. Setelah data lahan terkumpul, barulah masuk ke tahap desain layout. Layout ini mencakup jumlah petakan, ukuran tiap petakan, posisi tandon, saluran inlet dan outlet, jalan akses, area ipal atau pengolahan limbah. Layout yang baik bukan hanya efisien secara luas lahan, tetapi juga efisien secara operasional. Contoh, kalau jarak antar petakan terlalu jauh, biaya pipa dan instalasi naik. Kalau saluran air tidak dipisah antara masuk dan keluar, risiko kontaminasi meningkat. Desain yang baik selalu mempertimbangkan operasional harian. Berikutnya adalah perencanaan teknis detail. Ini termasuk kedalaman tambak, kemiringan dasar, central drain, lebar dan tinggi tanggul, sistem pemadatan. Kesalahan kecil dalam kemiringan dasar bisa berdampak besar saat panen. Air tidak terkumpul sempurna di central drain, lumpur menumpuk, dan proses panen menjadi tidak efisien. Semua ini harus dihitung sebelum alat berat mulai bekerja. Perencanaan yang benar juga mencakup estimasi biaya yang realistis. Bukan hanya biaya gali dan bentuk, tetapi juga instalasi aerator, sistem perpipaan, panel listrik, pompa, infrastruktur pendukung. Tambak yang direncanakan dengan matang biasanya lebih efisien jangka panjang, karena tidak ada bongkar ulang, tidak ada modifikasi besar di tengah jalan. Fokusnya bukan sekedar murah di awal, tapi stabil dan efisien saat operasional. Setelah semua perencanaan selesai, barulah masuk ke tahap pelaksanaan, dengan gambar kerja yang jelas, timeline yang rapi, dan pengawasan teknis yang tepat. Di tahap ini, konsistensi antara desain dan pelaksanaan sangat penting, karena desain yang bagus pun bisa gagal kalau pelaksanaannya tidak sesuai. Jadi, tahap perencanaan tambak udang yang benar dimulai dari menentukan tujuan produksi, dilanjutkan dengan survei lahan yang menyeluruh, penyusunan layout, perencanaan struktur detail, hingga estimasi biaya yang realistis. Perencanaan bukan memperlambat pembangunan, justru perencanaan yang matang mempercepat keberhasilan. Jika Anda sedang merencanakan pembangunan tambak dan ingin memastikan semuanya berjalan sesuai standar teknis, PT Prima Dwi Mitra siap mendampingi mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Di episode berikutnya, kita akan membahas lebih detail tentang survei lahan tambak dan apa saja yang harus dicek sebelum konstruksi dimulai. Sampai jumpa di video berikutnya.